Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video tentang penyebaran Islam di Kota Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afar Safari dengan NIM F1G321037. Perkenalkan, nama saya Urnatima dengan NIM F1G321007. Perkenalkan, nama saya Septia Firulisa dengan NIM F1G321029. Saya Nawa Cinta Pratama dengan NIM F1G321019. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Jambi, jurusan Teknik Lingkungan. Maksud kami datang ke sini ingin menanyai tentang sejarah Masjid Al-Falah ini, Pak. Iya. Kan masjid ini kan salah satu Islam gitu, Pak. Ada kaitannya enggak tentang persebaran agama Islam di Jambi ini, Pak, dengan Masjid Al-Falah nih, Pak? Oh gitu ya. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku dari Fakultas Sains dan Teknologi ya, Iya, Pak. Universitas Jambi. Jadi ini menanyakan tentang secara singkat ya, Iya, Pak. tentang masjid ini. Jadi dapat saya sampaikan pada waktu tahun 1960 orang tua kalian dulu lahir mungkin di negara ini. Iya, Ya. Pak. Di mau akhir 1960 itu sekitar 67, 68, 69 ada wacana diskusi dari kelompok-kelompok masyarakat terdiri dari tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, pemerintahan juga, pemerintah, guru-guru, tuan-tuan guru besar yang surang ingin merencanakan mendirikan masjid. Katakanlah masjid yang representasi mewakili provinsi. Jadi atas diskusi itu maka disetujui oleh gubernur atas gagasan prakarsa almarhum gubernur kita Bapak Haji Abdul Suluti, mantan gubernur. Waktu itu dia jabatannya sebagai Sekda Jambi, Sekda Provinsi. Maka pada tahun 1971 dibangunlah ini. Masjid ini, Pak. Dibangun ini. Mungkin orang tua kalian baru lahir tuh tahun itu, ya. Dibangunlah masjid ini, dibangun selama 9 tahun dan pada tanggal 29 September 1980 diresmikan oleh Presiden RI yang kedua, Karto. Bapak A.M. Muhammad Soeharto ya. Kemudian namanya disebutkan nama Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung itu menunjukkan besar. Cuma kalau dalam nomenklatur Departemen Agama, kalau masjid tingkat provinsi itu namanya Masjid Raya. Iya. Masjid kota, kabupaten kota itu agung. Cuma ini kita nggak tahu karena masjid provinsi tapi dinamakan agung. Tapi yang tahu saya seluruh Indonesia itu ada 7 daerah, 7 provinsi yang masjid provinsinya disebutkan Masjid Agung, termasuk masjid kita ini. Masjid An-Nur yang di Riau, Pekanbaru, itu Masjid Agung. Kalau yang lainnya banyak Masjid Raya. Iya, Masjid Raya, Pak. Nomenklaturnya begitu. Jadi nama Al-Falah itu diambil dari kisah ya kemenangan ya. Al-Falah itu kemenangan. Jadi pada zaman Belanda dulu memang Jambi ini termasuk terbelakang sekali, yang paling terakhir sekali, termasuk terakhir sekali lah dia bisa dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Iya. Sebelumnya kerajaan-kerajaan Jambi, terutama kerajaan Melayu Jambi, itu selalu menang. Pada tahun 1885, itu direbut oleh Belanda. Jadi tanah di sini, ini namanya dulu daerah benteng ya. Tanah ini dikuasai oleh tentara Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi Timur Kuasa TNI atas tanah ini. Jadi dikuasai oleh militer Indonesia. Jadi itulah sejarahnya, berdasarkan kompromi diskusi pemerintah provinsi dengan pihak dan Pangdam Jaya, di Pangdam Surajaya yang memiliki tanah ini, maka bisalah dibangun masjid di sini. Jadi dibangunlah tahun 71, ya. Itulah secara singkatnya kenapa dibangun sini. Kemudian akhir-akhir ini saya dengar Masjid Al-Falah Agung Al-Falah ini lebih dikenal oleh masyarakat awam, masyarakat luas, Masjid Seribu Tiang. Iya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Seribu Tiang. Jadi Seribu Tiang itu sebetulnya menunjukkan banyak aja.
jumlah tiangnya cuma Tiangnya banyak gitu ya Pak. iya, karena banyak disebutkan 1000, jumlah tiang cuma 232. Oh. 232. Jadi itu ya, sama dengan Kepulauan Seribu, Mm. salah satu kabupaten di dekat pemerintah DKI. Iya. Nah itu kan tidak sampai Pulau seribuan pulau, seribu pulau. hanya 1000 ratusan jajaran gugusan pulau, maka disebut Kepulauan Seribu. Karena saking banyaknya gitu Ya, Pak. jadi 1000 itu menunjukkan banyak, jumlah Iya. tidak sampai 1000. Jadi Pak, itu. apakah dari awal terbentuk udah langsung seperti ini, Pak? Jadi mulai dibangun tahun 71 sudah tidak berdinding ya, banyak tiang begini ya. Nah, tapi kemudian setelah berjalan waktu diresmikan tahun 2005 ya, 2005 barulah ada semacam penambahan-penambahan yang sifatnya untuk menambah fungsi estetika. Oh, Estetika, keindahan. di samping itu ada apa nilai-nilai religinya yang perlu ditampilkan. Ciri khasnya gitu. Nah, ini ukiran-ukiran ini tahun 2005. Pelapon-pelapon ini tahun 2005. Pembalutan tiang-tiang ini oleh perunggu-perunggu ini ya. Ini tiang besar ini 40 jumlahnya nih. Penyanggah kubah itu 12 tiang. Kemudian penjanggah dang sebelah kubah itu ada 28 tiang. Ini jumlah 40. Ini dipalut dengan perunggu pada tahun 2005. Nah, termasuklah mengecat itu warna-warna hijau, pink gitu ya. Ya Pak. Nah, kemudian penulisan relief kaligrafi itu ya ayat-ayat penting dalam Al-Quran itu keliling itu di bawah itu ya. Iya Pak. Kemudian pada kaca-kaca itu ya bola-bola itu asma Asmaul Husna. Nah, itu dikelilingkan ya. Masuklah tulisan di sini. Kemudian bulat-bulat yang kiri kanan itu 4. Itu 4 itu menunjukkan khulafah Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ya, Ya Pak. tidak berdinding. Menurut arsitekturnya, menurut orang informasi yang saya terima dari yang membangun ini, dia bukan orang teknik, tapi dia terlibat investasi keuangan selama 8 tahun membangun ini. Nah, jadi memang ini konsep tidak bertiang ini sebetulnya sudah dalam filosofinya untuk menghemat energi. Terkesan sekarang menurut orang-orang di luar Jambi, nah ini masjid ini unik katanya. Iya Pak. Jadi ikon ya, Pak. Ikon Jambi ini gitu, ya, Pak. salah satu ikon Kota Jambi. destinasi Wisata ya. religi, Oh, religi. wisata Religi. religi. Jadi bukan kota Jambi tapi provinsi Jambi. Iya Pak. Nah, bahkan kalau orang-orang penikmat ibadah, yang istilah saya itu penikmat ibadah ya. Jadi saya kalau pergi ke suatu provinsi, yang paling saya dulu tanya tuh mana masjid yang bersejarah sini, mana masjid yang saya enak sini. Paling provinsi Jakarta kan Istiqlal atau Sunda Kelapa atau Masjid Jumatia, lalu di Depok itu ada Masjid Tubamas ya, itu ya kayak gitu ya. Dia selalu kalau datang ke Jambi ingin berkunjung ke Jambi, minimal dia sholat sunat. Nah, bahkan orang mancanegara juga begitu. Orang mancanegara, tetangga jiran kita, mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand bagian selatan. Nah, selalu ingin di ini kalau datang ke Jambi, kalau dia ingin apa namanya mengunjungi masjid Seribu Tiang ini, masjid agung ini ya. Jadi itu tidak berdinding, ada filosofinya hemat energi. Bayangkan kalau ini di dinding, setiap tiangnya ada kipas angin, 332 tiang angin, tambah lagi AC, bayangkan berapa energi watt yang dipakai. Iya Pak. Kalau ini kan cuma itu kadang-kadang mesin hidup satu kan, mic. Jadi itu ya. Jadi penjelasan singkat tuh nak ya tentang sejarah Masjid Agung ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi guys. Pak, selain Masjid Al-Falah ini, penyebaran agama Islam atau sejarah perkembangan Islam di Jambi ini apa aja ya Pak? Nah itu yang nanti salah saya ya. Itu kan bukan pemegang masjid. Siapa tahu Bapak tahu kan? Iya, ya tapi kalau kita lihat tuh secara perkembangan Islam Jambi itu kan mulai masuknya, ada yang mengatakan ahli sejarah abad ke-12, ada yang 13 gitu. Jadi
dibawa oleh saudara-saudara kita yang apa dari Jambi sebenarnya. mulai dari Aceh katanya dia ke pantai timur kan, maksudnya dari daerah pesisir gitu. Iya, Pak. Tapi itu saya itu jangan dimasukkan ya, kita nanti salah ya. Iya. Pak. Kalau saya Sekadar tentang bertanya. masjid ini bisa, itulah coupling atau domain orang lain lagi ya. Iya. Nah, itu barangkali kalau di fakultas KIP Unja ada mungkin orang apa dosen-dosen tentang sejarah itu yang mungkin lebih tahu. Yo, bukan ahlinya kita lagi gitu, Pak. Iya. Sekadar bertanya aja. Iya. Jadi itu udah bisa kasih tahu ya. Silakan apa lagi nih? Ada lagi? Ada ya enggak? Kalau fungsi-fungsinya anak-anak juga tahu lah ya sebagai Udah, Pak. tempat ibadah, Tempat ya. ibadah. Tempat-tempat pertemuan-pertemuan Pokok mempelajari ada agama dalam Iya. agama. atau apa tasya kemudian tabit akbar kalau zaman sebelum pandemi suka di sini. Nah, kelompok-kelompok masyarakat kita dari pegawai masyarakat misalnya majelis ini mendatangkan ustaz kiai-kiai dari Jawa selalu makan di sini karena memang sementara ini mesti terbesar di Jambi memang ini kapasitas kalau duduk-duduk 5.000 bisa gitu kapasitasnya kan. Jadi Di sini tuh Pak sering ada pengajian-pengajian Pak atau dakwah-dakwah gitu Pak. kalau hari normal ada pengajian majelis taklim rutin mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu ada. Nah, sedangkan yang oleh imam rawatib ini dilaksanakan pengajian setiap Senin malam Selasa. Nah, itu yang macam-macam lah kitabnya yang ada fikih, ada apa gitu. Ada juga tilawah, Iya, tahsin tilawah ya. Ada apa? Tahsin Quran. Ini jelas gitu ya. Kemudian kalau pagi mulai anak-anak Jumat sore, Sabtu sore dan Minggu pagi ada kelompok anak-anak yang mulai dari tingkat mahir, sedang, tingkat pemula, tingkat dasar. Mereka ngaji-ngaji sini, ustadznya beda-beda. Kelompok-kelompoknya ada alkohol, tapi pada sudah yang tingkat mahir itu mereka anak-anak yang sudah hampir jadilah yang ikut musabaqah itu. Itu dari IPKO yang dilanggarkan. Ada 5 kelompok, 6 kelompok di sudut-sudut sana deh kan. Nah, itu selalu dipakai untuk tasya pasti deh ya. Itu tadi kata saya tadi kalau sebelum pandemi ini selalu ada orang misalnya dalam rangka ini kelompok merasakan ini misalnya apa pembimbingan apa gitu ya mendatangkan ustadz dari Jawa apa di mana minjam ini. Tapi semenjak pandemi ini belum ya. Kegiatan-kegiatan ini masih sangat terbatas ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afar Zakari, asal Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jambi tahun 2021, asal daerah Kota Jambi Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, izin bertanya Pak. Sebelumnya untuk kan kita kan tahu nih kalau Kota Jambi kan bukan satu umat Ya. agama. Ya. Nah itu untuk masuknya orang tuh pindah ke Islam itu juga dilakukan di sini atau beberapa masjid dulu Pak? Mualaf ya. Iya mualaf. Jadi Pada awalnya. ya tambahannya ya memang tadinya sering orang mau masuk Islam dia ke sini. Ya, jadi imam-imam kita yang mengislamkannya ya. Tapi belakangan kalau ada yang masuk Islam tuh kita arahkan kamu tinggal di mana? Nah, kamu tinggal di mana? Misalnya kecamatan Kalnepura, kita suruh kamu lebih baik ke Kuaket kantor urusan agama kecamatan Kalnepura, lebih situ. Karena masuk Islam kan ada surat keterangan kan. Nah, kalau di masjid kan tidak ada surat keterangan. Dia kadang-kadang kita Islamkan sini, tapi dia ngambil keterangan juga di Kuaket. Kan kerjanya 2 kali kan. Nah, lebih baik sekali aja dia langsung Kuaket, sudah diislamkan oleh petugas Kuaket, langsung bisa dikeluarkan surat keterangan itu pegangan bagi dia sebagai mualaf. Itu nah. Kalau untuk arsitektur masjid ini sendiri itu ngambil dari pengaruh mana ya Pak? Kan kita kan tahu kalau pengaruh di Provinsi Jambi itu kan paling besar kan dari negara Yaman dengan Arab itu Pak. Ya. Jadi ini dari pengaruh budaya mana Pak? Jadi kalau kita lihat apa bentuk fisik ya, saya kira ini Arab juga enggak,
Cina juga jauh kan. Ah, Nah, saya itu sampai sana. Melayu juga enggak ini. Melayu Jambi juga enggak gitu. Jadi ini masalah tambahan bagi anak-anak juga. Ini arsitekturnya, rancang bangun Masjid Agung Al-Fatih ada almarhum Profesor Oseno, guru besar ITB, yang penemu konstruksi Cakar. cakar ayam. Oh, cakar ayam. Nah, konstruksi cakar ayam, Ah, dia penemunya tuh kan. ah, Jadi dia yang merancang arsitek ini nih. Kebetulan ini memang konstruksinya tahan gempa. Satu-satunya pertama tahun 71 dibangun di Sumatera, ya ini yang tahan gempa tuh. Berarti masjid pertama tahan gempa Ya se-Sumatera. ini Oh. tahun 71. Ini menurut orang Waskita Karya yang perusahaan yang membangun ini, yang mengatakan Waskita. itu. Iya, Waskita Karya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa ini masjidnya tahan gempa. Memang kalau kita pikir setiap tiang ini dia menyanggah satu payung segi 4. Dia ketemu di sana tuh. 4 sisi tadi Iya, ya, Pak, Pak. ketemu di sana tuh, ketemu. Jadi kalau melihat fisik bangunan ya kita yakin juga bahwa tahan gempa ya. Satu misalnya rubuh, yang lainnya masih bisa nyangga. Iya. Kalau untuk lampu besar itu Pak, ornamen Ya. itu imporkah atau dalam negeri? Nah, kalau yang ukiran-ukiran ini kita ngambil Jawa. Jawa. Orang Jawa yang buat Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, ukiran di yang di depan ini ya. Ornamen di depan ini kuningan maupun lalu tiang itu lampu ya. Kemudian nanti tiang gapura sana itu semua dari Jawa. Oh, berarti yang lampu besar ini dalam negeri ya, Pak? Ya. Boyolali itu. Bayangkan itu 1,8 ton beratnya itu ya. Wow. 2005 kan jalan kita sudah relatif bagus. Oh, berarti lewat darat ya, Pak? Pasti lewat darat. Cuma di sana kan di sini setel aja, di sana kan terurai kan. Dipisah-pisah. Iya. Nah, mungkin ngelas-ngelasnya juga di sini itu. Kena besar. Tapi juga ngelas-ngelasnya sebagian di sini ini. Ngelas-ngelasnya di sini. Jadi sudah bukan kopi gitu. Kalau kopi gitu ya iyalah. Harus pakai kapal. Ya, gimana nanti cukup? Apa lagi? Berarti ini full dalam negeri semua ya, Pak? Ornamen-ornamennya. Kalau ini tadi katanya impor tadi nih, lantai ini impor gitu. Kalau boleh tahu ini impor negara. Nah, ini tidak tahu Pak. Pokoknya ini tahun 70-an ini terbaik lah nih ya. Terbaik ini nih. Berarti awal pembangunan dengan semua hal yang terbaik ya, Pak? Iyalah, pastilah. Kayak nanti Masjid Agungnya 8 tahun dibangun ya. 8 tahun dibangun. Untuk pengelolaan masjid ini pada awalnya dikelola pemerintah atau Kementerian Agama atau atas kelompok, Pak? Pemerintah provinsi dalam hal ini Biro Kesejahteraan Kesra sanalah. Tapi anggarannya itu bisa dari Biro Kesra, bisa juga dari DPU kalau ada perbaikan kan, ada renovasi dikit-dikit dengan pengelolaan itu. Tapi pengelolaan syariah adanya baik inti pengurusnya dari Kesra. Kalau untuk awal-awal berdirinya, Pak, untuk pembayaran zakat itu pembayaran dan penyebaran zakatnya itu dilakukannya gimana gitu, Pak? Zakat fitrah itu kan dilakukan setiap bulan Ramadan ya. Iya. Nah, kita bentuk badan amil zakat ya. Nah itu kita menerima dari mustahik itu, muzaki itu pembagian zakat itu dari manapun. Ada yang kadang-kadang orang mau pulang kampung mampir di Jambi bayar sini, ada yang sini, ada yang orang lokalan, dan itu hasilnya kita sebarkan utamanya masyarakat Guapa yang ada di ring 1 depan maupun di belakang keliling. Berarti dari awal berdiri sudah menerima zakat? Iya, bahkan zakat hari-harian kita siapkanlah dana kotak-kotak infak gitu ya. Kalau di Iran memang ada kotak yang berjalan gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang ingin menyampaikan niat dia bayar zakatnya langsung ke pengurus. Nah, itu kita terima.
Kalau itunya Pak, eh, untuk biaya per bulanannya ini kira-kira berapa? Oh Pak? gitu ya. Nah, saya kalau besar biaya tidak tahu deh. Coba jelas biaya listrik, lampu, gaji karyawan, ada sebagai karyawan itu semua dari pemerintah. Oh, pemerintah. Iya. Berarti juga kalau biaya perawatan pemerintah. Iya, termasuklah cleaning service kan orang ketiga kan itu ada biayanya dari pemerintah dia kontak kerja dengan birokrasi pemerintah kantor gubernur dia kerja cleaning service semua dari pemerintah lah. Jadi zakat infak itu ya kita gunakan untuk perbaikan ringan. Nah ini seperti ini nanti ini agak bocor. Pergantian lampu juga berarti ya Pak? Gantian lampu dia ada kita. Yang kalau yang itu dari dana yang kita pungut dari masyarakat yang masyarakat menginfak sedekah, termasuk kemarin itu mengecat kubah keliling itu dari kas murni masjid kita itu Pas hampir 500 juta ngecat aja tuh, ngecat kubah. 500 juta. Iya, termasuk ngecat menara 100 juta lebih itu dana murni kas kita. Oh ya Pak, kan tadi kan ada yang besar itu Pak, beduk itu. Beduk itu produksi mana ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Dan sejak tahun berapa? Nah itu saya tidak tahu persis ya. Yang jelas katanya begitu diresmikan di situ sudah ada, apa beduk itu sudah ada, asalnya dari mana tidak tahu saya Bu. Yang jelas kalau yang pembuat beduk ini daerah Ampelu, Besi itu Oh, yang Besi. betul. Tapi kayunya nggak besar gitu, itu kan kayu-kayu yang zaman dulu itu yang ada Iya. itu. Nih, Kayu diameternya hampir kayu 1,5 pohon meter. tua. Ya diameter hampir 1,5 meter itu kan. 1,5 meter diameternya Pak? Iya kalau gitu. Hampir 1,5 meter diameternya. Kalau di Ampelu itu kayu sebesar tiang nilai yang banyak. Sebesar tiang ini kalau ini. Kalau untuk apa pendidikan agamanya Pak, dulu pernah dilakukan ya Pak di sini Pak? Ya kalau untuk dulu masih tahun awal 80 pernah dilaksanakan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris ini. Tapi itu mungkin tidak berjalan lama berhenti. Terhentinya kalau boleh tahu tahun berapa ya Pak? Nah itu tidak tahu juga, itu awal 90 ya. Cuma jalan setahun 2 tahun lah. 23 mulainya. Tapi tidak jalan lagi ya. Ini kalau ada dulu keinginan bahwa 3 tahun belakangan untuk mengadakan kursus bahasa Inggris dengan bahasa Arab, tapi tidak terlaksana juga. Nah, keinginan aja. Kalau sebelumnya ada nggak Pak kerjasama antar negara lain untuk masjid ini? Kerjasama antar pemerintah negara Arab kah, atau Mesir kah, atau Turki kah? Apakah pernah Pak? Kerjasama tidak jadi. Tidak. Cuma pernah pemerintah Arab Saudi dulu mewakafkan sejadah dari Solo itu Bali itu ya. Yang ada gambar pedang dengan daun kurma, batang kurma itu kan. Itu sudah lama. Ya, jelek mungkin tidak kita pakai lagi. Oke baik Pak, sepertinya Ya. itu saja Pak. Ya itu pertanyaan. penambahan aja ya.